Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai semua, nama saya Ferry Febriansyah, NIM 2283 2022. Yap, di sini saya akan membahas sebuah K3 dalam lingkungan rumah tangga. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Apa sih K3 itu? Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang paling penting dalam prosedur sebuah pekerjaan. International Labour Organization atau yang disebut ILO telah menjelaskan mengenai K3 dalam lingkungan rumah tangga. K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. K3 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Di dalam K3, dalam lingkungan rumah tangga itu sangat penting loh. Mengapa K3 di lingkungan rumah tangga itu sangat penting? Jadi bagi pekerja rumah tangga, K3 sangat penting karena setiap saat mereka berhubungan langsung dengan bahaya dan risiko kerja. Jika mengalami kecelakaan kerja, mereka akan sakit terganggunya pekerjaan atau tidak dapat bekerja dan beresiko kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Lalu bagaimana meningkatkan K3 di lingkungan rumah tangga? Jadi cara meningkatkan K3 di lingkungan rumah tangga adalah di lingkungan rumah tangga dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan sukarela. Partisipatif artinya majikan dan pekerja rumah tangga melakukan pengamatan secara mandiri mengenai kondisi kerja di lingkungan rumah tangga. Sukarela artinya majikan dan pekerja rumah tangga melakukan perbaikan kondisi kerja di lingkungan rumah tangga tanpa dipaksa, tetapi karena kebutuhan agar selamat dan sehat dalam bekerja, produktivitas kerja meningkat dan kehidupan yang lebih baik. Pekerja rumah tangga dapat menyampaikan informasi dan mendiskusikan dengan majikan mengenai kondisi-kondisi kerja yang perlu ditingkatkan. Sebaiknya PRT dan majikan bekerjasama untuk melakukan perbaikan. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa rumah adalah tempat teraman. Namun kenyataannya banyak bahaya dan risiko yang mengintai dalam lingkungan rumah tangga. Bahaya dan risiko ini termasuk antara lain kasus kebakaran, keracunan makanan, zat-zat kimia, kecelakaan, dan sebagainya. Kecelakaan adalah kejadian tak diduga dan diharapkan. Tidak diduga karena di belakang peristiwa itu tidak dapat unsur kesengajaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, di sini adalah salah satu contoh yang harus kita ketahui sebelum kita memperbaiki kipas Seperti yang kita lihat di sini, dia seperti kesetrum dan seharusnya kabel yang harus dicabut dulu agar kita merasa aman dan nyaman sebelum memperbaiki kipas tersebut. Dan memperbaiki kipas juga harus dengan hati-hati dan teliti Baut mana yang sudah dicopot atau belum, kita harus dengan step by step Dan kita lihat di sini kipasnya sudah menyala. Dan ini adalah salah satu contoh juga yang harus kita ketahui
sebelum mengganti bola lampu, sebaiknya kita matikan dulu gitu dari saklarnya tersebut agar kita tetap terjaga dengan K3 ini. Lalu kita ambil lampunya tersebut gitu. Jadi kita merasa aman deh. Dan ketika saklarnya masih off kan, jadi kita merasa aman dan nyaman gitu, selalu terlindungi dengan K3 ini gitu. Jadi kita bisa dengan PD-nya gitulah tetap memasang lampu. Oke, baiklah itu saja. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.